Ya. Oke. Kita mulai ya Kak wawancaranya. Hmm. Oke, dari pertanyaan yang simpel dulu ya Kak. Ya, Kak. Kita perkenalan dulu sih, Kak. Kita perkenalan dulu ya Kak. Saya Ira. Terus Saya Vino. Saya Jihan. Saya Jia. Halo. Ya, perkenalkan nama saya Riki. Ya, Kak Riki. Selamat sore teman-teman semuanya ya. Sehat semuanya ya. Sehat. Alhamdulillah. Sekarang kita mewawancari Kak lagi. Maaf? Izin mewawancari Kak. Oh, boleh silakan. dari yang simpel Kak, apa sih Komi Tiramisu kayak gitu, dan sejak kapan Komi Tiramisu berdiri? Oke, jadi Komi Tiramisu sendiri itu kita adalah toko dessert ya. Itu kita memang fokusnya untuk jualannya di dessert. Dan kita sendiri itu awalnya dari tahun 2019. Ya, itu awalnya kita by PO dulu sih. Jadi belum sampai segede ini gitu. Jadi sampai sekarang udah kurang lebih 6 tahun ya. Mengapa kakak ini milih bidang penjualan seperti Komi Tiramisu ini? Oke, sebenarnya memang kita melihat peluang sebenarnya ya. Karena dulu itu dessert cuman untuk kalangan mungkin yang menengah ke atas, atau mungkin yang udah bekerja seperti itu. Sementara saya waktu itu posisinya masih mahasiswa ya, jadi rasanya agak sulit nih untuk menjangkau dessert seperti itu. Maka dari itulah akhirnya kita mulai membuat brand dessert ya dari tiramisu sendiri. Gimana caranya kita bisa bikin produk yang enak, yang bagus, tapi rasanya masih affordable nih buat teman-teman kalangan yang masih sekolah ya, atau mungkin yang kuliahan gitu. Apalagi kan kalau untuk di Jogja sendiri kan karena kota pelajar, banyak banget nih orang-orang dari luar yang datang ke sini dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan latar belakang ekonomi yang beda-beda juga. Ya mungkin ada beberapa yang memang dia punya budget banyak, dia bisa nih beli dessert-dessert yang sudah harganya mahal gitu. Tapi untuk yang masih menghemat gitu ya, tapi dia pengen nyobain dessert, belum sampai nih. Nah, makanya kita pengen nih masuk di situ. Kurang lebihnya seperti itu sih. Menjawab nggak? Oke. Lalu tantangan apa saja pernah dihadapi selama Komi Tiramisu berdiri? Wah, setiap masa memang kita ada banyak tantangan ya. Apalagi untuk awal-awal itu tantangannya adalah bagaimana kita membuat produk yang layak untuk dijual. Dari segi rasa, dari segi kemasan ya kan. Kemudian kemudahan akses teman-teman untuk membeli tiramisu. Apalagi kita masih by PO waktu itu. Mereka agak ketinggalan jadwal PO-nya kita. Mereka tidak gak kehabisan lah ketika kita open PO seperti itu. Dan bagaimana kita bisa mengantarkan pesanannya dengan tepat waktu ke mereka, menyesuaikan jadwal untuk ketemuan ya, belum beli bahan baku ya kan, belum kita juga harus produksi, itu harus match antara waktu luang kita sama waktu kuliah juga. Itu tantangan untuk awal-awal waktu PO. Terus akhirnya kita lanjut, kita buka di online ya, itu juga tantangan juga, bagaimana kita bisa standby terus untuk melayani kalau misalnya ada pesanan masuk ya. Kadangkala ada pesanan masuk, stoknya habis ya kan, kita harus minta maaf, Kak, maaf kita stoknya habis. Belum ketika misalkan ada yang mau pesan ternyata di luar jam kita buka, bagaimana kita menanggapi itu, seperti itu. Kemudian pas buka toko juga makin banyak nih tantangannya. Bagaimana nih kita bisa memfasilitasi market yang makin luas nih ya kan. Kalau dulu mungkin waktu open PO itu cuman mahasiswa sekitar kampus ya kan, teman-teman sekolah dulu. Terus waktu kita buka di online, bagaimana kita berhadapan sama driver ya kan. Terus saat ini kita lebih banyak lagi tantangannya
orang dengan berbagai latar belakang lah, dengan kepentingannya masing-masing. Kayak, kak aku pengen request kayak gini-gini, bisa apa enggak, ya kan? Semakin aneh-aneh, semakin variatif gitu yang diminta oleh pasar. Bisa enggak kita memenuhi requestan mereka? Kak aku pengen custom misalkan buat ulang tahun, tapi aku pengennya sepertinya seperti ini. Wah banyak sekali seperti itu ya. Bisa enggak kita memenuhi kepengenannya mereka? Ya, atau misalkan ada orang yang udah, kak aku udah datang dari jauh-jauh nih, ternyata stoknya habis, gimana dong gitu. Ya kan? Itu gimana nih kita mau menenangkan mereka, gimana caranya ya kan? Terus ada komplain, kak produknya seperti ini. Oh oke, gimana kita bisa menerima masukan, kemudian kita bisa improvement dari mungkin produk yang kita tawarkan, kemudian juga dari fasilitas juga. Banyak banget yang, kak tempatnya masih agak kecil nih gitu, kak kamar mandinya belum ada ya gitu. Dan segala macamnya, banyak banget sih tantangannya. Selanjutnya, menurut kakak siapa segmen pasar utama yang dituju baik secara demografi, geografis, atau psikografis? Sama dulu di segmen Target segmen pasar kita itu untuk anak-anak sekolah sama anak kuliah. Jadi ya bisa dibilang mungkin dari umur 17 sampai 24 tahun lah ya, kurang lebih gitu. Terus kenapa memilih segmen pasar tersebut dan apa kelebihannya buat kelangsungan usahanya kakak ini? Oke. Kenapa kalau kita memilih segmen pasar tersebut? Karena memang di segmen inilah anak sekolahan ya 17, anak SMA, SMK atau sederajat sama anak kuliahan ini biasanya baru perubahan fisiologis ya, kalau misalnya kita belajar biologi, baru mulai puber nih. Jadi mood swing-nya tinggi banget. Kadang hari ini aku ngerasa kesel, kadang hari ini aku ngerasa bahagia. Nah gitu, makanya kita masuk di bangsa pasar seperti itu. Kalau biasanya udah di atas umur 30-an, biasanya udah menikah rata-rata, mereka moodnya lebih diarahkan ke keluarganya mereka gitu. Jadi kalau misalkan memang lagi ada masalah keluarga, ya biasanya mereka ya udah selesai di rumah doang gitu. Tapi kalau misalkan anak sekolah dan anak kuliahan, itu biasanya dia ketika emang lagi bad mood, dia biasanya nyari pelarian nih, bisa makanan, bisa mungkin jalan-jalan ya, seperti itu. Apalagi di umur-umur segitu biasanya banyak banget yang udah punya pacar nih ya, karena atau mungkin punya circle teman. Nah itu juga membantu tuh, jadi gak cuma dia doang narik pacarnya bisa, atau narik teman-temannya, circle-nya dia juga bisa untuk ayo cobain tiramisu yuk kayak gitu. Kemudian karena ini di Jogja juga ya, kota pelajar, banyak banget ini orang-orang terkhusus anak kuliahan dari luar-luar Jogja pada masuk gitu. Jadi ketika mereka udah lulus, mereka balik ke tempat mereka, dan ada lagi nih mahasiswa baru seperti itu. Jadi muter terus orangnya, yang baru masuk, yang lama pergi gitu. Jadi bisa refresh terus lah. Nah seperti itu sih. Tujuan awal kita adalah kita pengen nyediain dessert yang affordable, tapi rasanya nggak kalah loh sama yang dessert yang di restoran. Seperti itu. Apa saja media dan alat promosi yang digunakan? Oke, apa aja media dan alat promosi yang kita gunakan? Ya jelas sosial media ya. Saat ini sosial media sangat berperan penting sekali untuk mengenalkan brandnya kita. Kita mau jualan, kita butuh sosial media. Ya, itu cara paling cepat buat mempromosiin barang kita. Yang kedua juga marketing mood to mood. Kalau pernah dengar, ya. Harapannya kita bisa memberikan produk yang berkualitas, pelayanan yang prima. Jika ketika datang, aku kemarin nyobain ini, enak loh. Cobain yuk. Ini nanti nyebar. Apa misalkan dia bikin story, ya kan? Terus sama teman-teman dia lihat,
tahu ini ada tiramisu, dia nyobain juga seperti itu. Jadi itu tadi ada sosial media sama mode to mode. Kalau sosial media ini boleh sebutkan apa aja gitu? Sosial media kita sementara ini make di Instagram fokusnya ya. Yang kedua kita pakainya TikTok gitu. Cuman belum terlalu fokus di sana sih, masih pokoknya di Instagram aja. Itu biasanya kontennya isinya berupa apa aja? Kita konten fokus untuk beberapa waktu ini bakal di produknya dulu. Kita kenalin produknya dulu. Nanti kalau misalkan orang udah paham nih sama tiramisu, tahu tiramisu itu apa, ya kan? Karena ini kan sebenarnya untuk orang-orang Indonesia masih agak aneh nih. Apa ini tiramisu? Mungkin orang taunya jajanan pasar ya. Kan kita taunya itu tuh dessert kita klepon, ya kan? Terus apa rambut nenek, terus cendol, dawet ya. Kayak gitu. Nah ini tiramisu karena ini dari Italia aslinya, masuk ke Indonesia kita perlu kenalin dulu. Jadi kita kenalin dulu produk tiramisu, kita jualan tiramisu ada apa aja, tiramisu itu apa ya. Nanti kalau misalkan sudah, kita baru bakal mengarah ke bagaimana nih experience makan tiramisu seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Berapa keuntungan per bulan dan per harinya dari Komi Tiramisu? Kalau keuntungan, biasa kalau untuk web tiap orang beda-beda ya. Iya. Kalau dari Komi Tiramisu ini kita bisa ngitungnya bulanan sama triwulan biasanya, per 3 bulan. Kalau untuk keuntungan misalkan kayak setelah 1 bulan nih omsetnya berapa, terus misalkan postingannya berapa, terus nanti kita cocokkan sama HPP, nanti itu berapa keuntungannya. Dan sebenarnya nggak yang rigid juga sih ya namanya usaha ya, kadang naik kadang turun, nggak yang apa ya, nggak yang pasti sih. Kalian butuhnya angka apa gimana? Iya. Mungkin saya bisa kasih estimasi kali ya. Kalau untuk bulanan, untuk sebulan ya, kita paling kalau untuk profit bersih paling ya sekitar 5-10 juta itu untuk 1 bulan, dipotong untuk kos-kos yang lain seperti itu. Jadi kalau untuk hari kita belum ngitung sih karena cukup rumit hitungannya. Kalau tadi kan ada media sosial buat melakukan kegiatan promosi kan. Itu kakak sendiri pernah menggunakan influencer gitu nggak untuk promosinya? Kalau beberapa influencer memang ada beberapa yang kita gunakan ya. Tapi kalau lebih ke kerjasama sih sebenarnya. Terus ada beberapa juga dari brand-brand juga. Gitu sih. Jadi kita lebih banyaknya ke kerjasama kayak gitu. Terus kalau buat website sendiri, kalau Tiramisu ada atau tidak? Website saat ini kita belum ada sih. Belum ada. Belum ada. Berarti belum ada apa namanya iklan berbayar yang dilakukan juga. Belum. Jadi untuk marketing budget sendiri kita masih alokasiin itu untuk brand awareness, bukan yang ngiklan bus postingan, nggak kayak gitu ya. Itu. Jadi emang lebih ke branding dulu aja sih untuk budget yang kita gunakan marketingnya. Ya udah Kak, pertanyaannya sudah habis, waktunya juga makin gelap. Terima kasih banyak ya Kak. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu buat wawancara hari ini ya. Terima kasih.